Kita ke saham-saham pilihan yang sudah disampaikan oleh Anda, Mas Pino, diantaranya adalah ada INDF, kemudian ada MTEL, Akra, dan juga BMRI dengan rekomendasi buy untuk INDF dan MTEL. Kemudian rekomendasi buy on weakness untuk Akra dan juga BMRI. Sementara untuk support resistance untuk INDF adalah di 6.750 dan 6.900. Kemudian MTEL dengan support di 705 dengan resistance di 725. Akra support di 1095 dan resistance di 1135. Sementara itu Bank Mandiri di support 8025 dan resistance di 8175. Kita ke INDF terlebih dahulu dengan rekomendasi buy. Semenarik apa sebetulnya INDF, Mas Pino? Ya, oke. Secara tren ini INDF sudah membaik ya. Trennya udah mulai bullish. Kemudian ini juga merupakan salah satu emiten yang defensif ya. Harusnya di saat-saat seperti ini menjadi pilihan investor gitu. Nah, untuk pergerakan harganya kemarin di akhir pekan itu kan ditutup menguat tapi masih di area supportnya. Jadi peluang dia untuk kembali menguji resistnya masih cukup terbuka ya. Jadi kita hari ini merekomendasikan dari INDF dengan rekomendasi baik itu Mas Vicky. Okay. Nah untuk investasi sendiri kita juga masih merekomendasikan untuk Indofood karena ini Indofood merupakan salah satu emiten yang cukup diuntungkan dengan kenaikan harga CPO. Kemudian dari divisi makanan juga kinerjanya masih cukup baik gitu. Oke, Anda tadi mengatakan Pak Mino bahwa Indofood masih menarik karena menguat tetapi ditutup masih di level supportnya yaitu saat ini adalah di 6825 tapi Anda memberikan resisten hanya di 6.900. Memang range-nya cukup sempit? Ya, itu. Mas Mino tadi mengatakan bahwa closingnya naik waktu akhir pekan kemarin ya, di mana INDF ditutup itu di 6825. Tapi Anda memberikan target 6.900. Apakah memang range-nya sempit atau ini hanya target terdekat saja? Ya, ini merupakan area resist harian ya. Jadi boleh bilang range-nya memang dekat, tapi di atasnya juga kita masih target resist sebenarnya, tapi tidak ditentukan yaitu di sekitar 6975. Nah, untuk target terdekatnya ada di level 7.000-an ya, untuk resist terkuatnya untuk Jadi memang ini rekomendasinya untuk harian dan mungkin bisa teman-teman kalau misalnya sahamnya masih naik bisa skip sampai 1 mingguan. Jadi untuk angka hariannya memang relatif cukup dekat gitu Mbak Prita. Oke, untuk INDF tadi ya, secara analisa memang pergerakan harga dari INDF selama 1 bulan terakhir menunjukkan tren penguatan. Semoga kemudian pergerakannya pada hari ini mendekati level support yang Anda tadi sampaikan. Oke, dari support INDF atau resisten Wiki, kamu lebih pilih dia menurun apa menaik? Supaya bisa masuk dengan harga yang menarik, dekat ke harga support. Oke. Berikutnya kita ke MTEL, Mas Mino, seperti apa? Untuk MTEL ini juga pergerakannya belakangan cukup menarik ya pasca perusahaan mengumumkan akan buyback sahamnya. Jadi ini aksi korporasi ini kelihatannya sedikit membantu pergerakan saham MTEL ya. Jadi untuk hari ini kita merekomendasikan buy juga untuk MTEL. Tadi udah disebutkan untuk supportnya ada di 705 dan resistnya di 725. Tapi kalau saya lihat ya potensi jangka pendeknya sebenarnya untuk MTEL ini ada potensi untuk menguji resist di sekitar 745 gitu, Vicky. Oke, apa yang menarik dari Daya Mitra Telekomunikasi atau MTEL ini sehingga Anda merekomendasikannya masuk dalam jajaran 4 saham rekomendasi teratas Anda pagi hari ini? Ya, yang pertama tentunya rekomendasinya kita hari ini untuk trading ya, jadi kita lebih melihat dari sisi teknikalnya. Tapi tidak lupa juga kita melihat dari fundamentalnya ya. Fundamentalnya adalah terkait dengan aksi buyback. Biasanya untuk buyback ini bisa menjadi salah satu katalis positif ya untuk suatu emiten gitu Pak Pita. Jadi dengan dua kombinasi tersebut saya pikir MTEL cukup layak ya untuk teman-teman yang trading menjadi salah satu pilihan kita. Oke, rencananya akan buyback sebesar 1 triliun rupiah ya? Ya, betul. Oke, kita ke Akra, AKR Corporindo. Anda rekomendasikan buy on weakness?
Mas untuk Mino? Akra ya. Ya, Ya, halo. silakan. Ya. Bentar. Ya, untuk Akra kita memang rekomendasikan prioritas ya untuk hari ini. Kebetulan juga harga minyak lagi agak kalau penutupan di Bloomberg ya saya lihat agak turun, jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan juga untuk buy on weakness gitu, Mbak Bisa. Secara tren masih cukup menarik, jadi Akra kalau menurut saya bisa dipertimbangkan untuk buy on weakness untuk hari ini. Gitu. Baik, untuk pergerakannya selama seminggu berada di zona negatif begitu, dan Anda rekomendasikan buy on weakness, jadi tunggu di level yang Anda rekomendasikan tadi ya. Oke, jadi Oke. kamu kalau senang Ya, betul. saham yang murah, Murah, Wiki ya. ya. Nah, mungkin ini bisa langsung dicicil ya, karena memang sudah melemah 4,74%. Tetapi Mas Mino melihat masih ada peluang Akra ke 1135 yang terdekat. Oke, kita ke Bank Mandiri, buy on weakness, seberapa menarik perbankan yang satu ini, Mas Mino? Halo, Mas Mino, masih bisa mendengar suara kami dengan jelas dari studio? Mas Baik. Mino? Oke, Oke. tampaknya lagi error. Mas Mino, kita sambil mencoba untuk memperbaiki koneksi dengan Mas Mino, kita ingin membahas begitu ya, terkait dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, karena waktu Ya. tepat sekali menunjukkan pukul 9 Wiki ya. Ya, sejauh ini IHSG bergerak di zona positif dengan penguatan 0,12% di level 6.945,306 begitu ya. Dan ini mungkin kalau dilihat dari sebuah sikap gitu ya yang terlihat dari pergerakan IHSG, nampaknya IHSG menyikapi positif saja gitu ya terkait dengan data yang mix tadi sempat kita sampaikan di segmen awal di market bus begitu. Oke, mungkin rebound karena anjlok 1,6% akhir pekan kemarin kan juga cukup signifikan. Jadi ada pembalikan arah, sehingga bagi Anda yang senang trading gitu ya, harus dimanfaatkan momen-momen pembalikan arah ini. Oke, Ya, kita betul. coba untuk sapa lagi Mas Mino, masih bisa dengar suara kami dengan jelas? Halo Mas Mino. Oke, Oke. nampaknya masih belum terdengar begitu. Tapi bicara mengenai sektor perbankan, ini memang satu sektor yang juga pergerakannya beberapa waktu ke belakang ini banyak dilepas oleh investor asing gitu. Terlihat dari koreksi yang memang cukup signifikan juga beberapa hari ke belakang, memang ternyata saham-saham berbasis perbankan yang blue chip itu masuk ke dalam jajaran top losers gitu ya. Nah, kalau dilihat dari proyeksi secara harga, mungkin tadi Mas Mino menyampaikan buy on weakness, nampaknya ini adalah waktu yang tepat untuk bisa masuk ke saham-saham berbasis perbankan, cicil beli gitu nampaknya. Karena kapan lagi dapat emiten yang bagus gitu ya, karena kan fundamental dari perbankan tidak bisa diragukan lagi. Kalau perbankan aja goyang, apalagi sektor-sektor yang lain gitu ya. Nah, dapat di harga murah itu adalah kesempatan yang baik. Tapi posisi-posisi berapa? Nah, tadi sempat direkomendasikan untuk BMRI ini buy on weakness dengan support 8.025, resisten terdekat di 8.175. Dan kalau kita cross check dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Bank Mandiri ini, Wiki, Ya. naik lagi nih 0,62% di 8125, sangat dekat dengan resistennya dari Mas Mino tadi 8175. Gitu ya. Oke. Mungkin bisa kita review juga beberapa saham yang menjadi net foreign buy mengiringi penguatan dari indeks harga saham gabungan pada pembukaan pagi hari ini. Pemirsa, kami sampaikan lagi-lagi ya banking Wiki. Dari net foreign buy terbesar ada BCA yang berhasil naik 1%, kemudian BBRI naik 0,92%, Bank Mandiri naik 0,62%, baru di bawahnya ada sektor lain yaitu Consumer Unilever dan juga ada Inco. Ada Mas satu Mino? rebound ataupun ketertarikan lah ya dari investor asing untuk kembali masuk ke saham-saham berbasis perbankan. Nah, kalau dilihat dari saham-saham berbasis konsumsi seperti NDF juga ini tadi disampaikan ada rekomendasi yang menarik begitu ya di tengah berbagai macam isu yang kemudian ini sangat hangat sekali diperbincangkan, diantaranya adalah volatilitas harga komoditas. Biasanya kalau saham-saham berbasis konsumsi ini agak rentan terhadap hal tersebut gitu. Tapi kemudian mungkin dilihat secara fundamental INDF menarik begitu, sehingga kemudian Mas Mino tadi merekomendasikan untuk bisa masuk untuk INDF walaupun secara jangka
investasi masih rekomendasikan untuk jangka pendek saja. Oke, selain Unilever yang menguat hari ini, ada kum dividen tadi Wiki dari duo emiten paper gitu ya atau kertas yaitu Tekim dan juga INKP. Saya mau cross check. Tekim pada pagi hari ini naik juga nih Wiki 0,78% ke 6.500 pemirsa. Ya. Kemudian untuk INKP-nya level 7.925 ya. masih turun bahkan 7.900. 0,32%. Dan kami juga akan update kembali pemirsa deretan informasi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Bergerak menguat 0,14% ke 6949. Jakarta Islamic Index naik 0,06% ke 576. LQ45 naik 0,36% ke posisi 1001. Oke, kami juga nanti akan bahas mengenai saham-saham yang masuk jajaran top gainers bersama Mas Mino. Mas Mino tunggu sebentar ya, kita kemudian akan update dulu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, yang tadinya MDKA, kemudian BBCA, BBRI, dengan Bumi juga dengan penguatan masing-masing 1,95%, 1,33%, 0,92%, dan 3,08%. Telkom melemah 1,46%, BRMS melemah 1,45%, Medcom melemah 1,54%, HMSP melemah 4,85%. Langsung ke Mas Mino. Mas Mino, satu hal yang kayaknya ini cukup mendapatkan perhatian, Bumi meningkat signifikan 3,08%. Apa yang dilihat oleh investor terkait dengan Bumi ini, Mas Mino? Mas Mino, bisa dengar kami dengan jelas? Oke, kayaknya memang masih terganggu untuk ya? pagi hari ini. Ada Baik. persoalan apa ya sehingga sinyal kita ini lagi nggak pas nih bersama dengan Mas Mino. Baik. Oke, tapi setidaknya informasi seputar rekomendasi saham pilihan tadi yang sudah dibahas bersama dengan Mas Mino itu ada Indofood, MTEL Buy, Akra Buy on Weakness, dan BMRI Buy on Weakness jangka pendek. Ini bisa menjadi acuan Anda dan juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini yang bergerak positif, Wiki ya. Baik, dan tadi juga disampaikan mengenai analisa dari prediksi pergerakan dari IHSG. Semoga memang apa yang kita sampaikan tadi begitu ya dapat menjadi referensi investasi Anda pada hari ini.